Para alim ulama fikih menjelaskan puasa dari kata soma yasumu sauman, soma yasumu siaman, yang artinya adalah al-imsak, menahan diri. Jadi puasa secara bahasa itu adalah al-imsak, menahan diri, tidak melakukan sesuatu, tidak melaksanakan sesuatu, ya, tidak mengerjakan sesuatu. Jamaah sekalian, melakukan subhanahu wa ta'ala, menahan diri. Mau jalan-jalan ia tahan, mau makan ini itu ia tahan. Itu secara bahasa puasa, menahan diri. Secara istilah fikih adalah al-imsak anil muftirat min aklin masurbin majima'in min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin masusatin ay biniyati siam. Puasa secara istilah fikih adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, kalau kita bicara fikih puasa, ya puasa ada syarat, ada rukun, ada sunnah, ada yang memakruhkan, ada yang membatalkan puasa. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Di antara perkara yang membatalkan puasa adalah makan minum sengaja. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, ada orang lupa makan minum, lupa, bagaimana tidak batal puasanya. Itu rezeki dari Allah. Yang menjadi masalah itu pura-pura lupa. Nah ini. Dan sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Di antaranya makan, minum sengaja bercampur bagi suami istri, dimulai daripada fajar sodik. Ya, fajar sodik itu adalah subuh. Ya, nanti kita bulan suci Ramadan itu ada al-imsak. Imsak itu adalah perhatian 10 menit sebelum subuh. Itu hendaknya sudah selesai, sahur selesai, mandi selesai, berangkat ke masjid. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, puasa itu dimulai bukan imsak, tapi yaitu apa? Fajar sodik, yaitu subuh. Imsak itu adalah perhatian, hendaknya semua aktivitas selesai, berangkat ke masjid. Ada orang bangun kesiangan, imsak baru bangun, boleh sahur? Boleh, tapi besok jangan diulangi. Nah, mentang-mentang boleh, akhirnya sahurnya imsak terus. Sekali subhanahu wa ta'ala, dalam fikih puasa, ya itu disunahkan segera berbuka, kemudian mengakhirkan sahur. Mentang-mentang mau ngambil sunahnya, akhirnya apa? Mengakhirkan sahur itu sahurnya imsak. Oh, enggak boleh. Imsak itu berangkat ke masjid. Jadi puasa itu dimulai daripada fajar sodik, bukan imsak. Imsak itu perhatian. Sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai terbenamnya matahari, yaitu maghrib. Ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, yaitu maghrib. Biniyatin mahsusatin, dengan niat puasa. Ada orang mohon maaf gemuk, ya, kepengin kurus. Ini mohon maaf Pak Haji yang hamil nggak lahir-lahir itu. Ya, ada bapak-bapak yang hamil nggak lahir-lahir, kepengin kurus, akhirnya apa? Puasa, nggak makan, nggak minum, tapi nggak niat puasa. Itu bukan puasa. Innamal a'malu binniyat dalam kajian fikih. Setiap amalan itu diniati. Ini ada orang gemuk kepengin kurus, nggak makan, nggak minum. Ini bukan puasa. Ini namanya dalam rangka diet. Terapi diet. Kenapa? Karena nggak makan, nggak minum, nggak niat puasa kok. Yang kedua, sakit dalam, ada mah kronis, ya, ada asam lambung, asam urut apa asam urat Pak Haji itu. Dan sekalian akan subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak kalau ke dokter, ya ngeluh lambungnya sakit, emah, pasti kata dokter yaitu apa? Jaga makan. Perbanyak minum air putih, ya jangan banyak makan, ya jaga pola makan. Itu kata dokter. Tapi kalau ke Pak Ustadz, ke Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Kiai sering sakit perut. Kata Pak Ustadz, kata Pak Kiai, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-saumu tasihu syam, banyaklah puasa. Karena puasa itu menyehatkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sakit emah, yang sakit asam apa itu? Asam lambung, ya itu banyaklah puasa. Insya Allah sembuh. Kata Nabi, puasa menyehatkan. Jadi kata Nabi, puasa itu menyehatkan.
Setiap tahun kita diperintahkan puasa Ramadan supaya sehat jasmaninya. Amin Allahumma amin. Baik, yang sekalian menakan subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa itu adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Di antaranya makan minum sengaja bercampur dimulai daripada fajar shadiq sampai terbenamnya matahari dengan niat puasa. Terus sekalian menakan subhanahu wa ta'ala, kama kutiba ala ladina min qablikum. Puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Imam Jalaluddin Asyuti dalam tafsir Jalalain beliau sampaikan, ai minal umam. Jadi puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Siapa? Umat-umat terdahulu, di antaranya Bani Israel. Bani Israel sudah diperintahkan puasa, hanya waktu dan cara berbeda. Para alim ulama menjelaskan bahwasanya puasanya Bani Israel itu bukan 1 bulan, tapi 4 bulan berturut-turut. Arba'ata ashurin mutawaliyatin, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Jadi puasanya Bani Israel itu 4 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Umat akhir zaman hanya yaitu apa? Ramadan saja. Rajab, Sya'ban, Syawal sunnah. Bani Israel 4 bulan berturut-turut. Ini kalau umat akhir zaman diperintahkan puasa 4 bulan berturut-turut, oh banyak yang nggak puasa Pak Anji. Kenapa? 1 bulan aja banyak yang nggak puasa, apalagi 4 bulan. Yang pertama, yang kedua, Bani Israel diperintahkan puasa itu min sahurin ila waktu sahur. Dari waktu sahur sampai sahur kembali. Gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh tidur. Beda puasanya umat akhir zaman. Kata Nabi, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Makanya bapak-bapak selepas sholat duhur tidur aja. Ditanya ibunya, Pak kok turu terus? Iya, ibadah. Dan sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, ini fadilah dan keutamaan puasa. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah, apalagi ibadahnya. Dan sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh tidur, ya, nggak boleh satu atap. Jadi Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasrani kalau puasa pindah rumah. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini puasanya Bani Israel. Ya, ada istilah namanya puasa ngebleng. Nggak makan, nggak minum, nggak tidur sampai waktu sahur, sampai sahur kembali. Bagaimana dalam kajian fikih? Ini dilarang, namanya puasa wisol. Jadi puasa wisol, puasa ngebleng. Ya, ini puasanya Bani Israel dan puasanya dukun. Ya, dukun-dukun itu puasanya seperti itu. Nah, sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasanya umat akhir zaman dimulai daripada yaitu apa? Fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Malam boleh. Teman sekalian dilakukan Subhanahu wa ta'ala tujuannya sama. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala panggil seru kepada orang yang beriman untuk berpuasa. Yang diwajibkan puasa itu orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak diwajibkan puasa. Iman, ya, iman mesti Islam. Tapi kalau Islam belum mesti iman. Iman belum mesti takwa. Tapi kalau takwa mesti iman. Nyatanya Allah Ta'ala panggil kepada orang yang beriman. Orang yang beriman, ya, berpuasa. Jadi puasa diwajibkan kepada orang yang beriman, bukan orang Islam. Ya. Ya, sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman puasa. Kalau orang yang beriman tidak puasa, berarti tidak sempurna imannya. Ini masalahnya yaitu apa? Dia iman, dia Islam, nggak puasa. Bagaimana nggak sempurna? Sekalian subhanahu wa ta'ala, jadi puasa itu diwajibkan kepada orang yang beriman, bukan Islam. Banyak orang Islam tapi nggak puasa. Nah, ini yang ironi, iman tapi nggak puasa. Bagaimana tidak sempurna imannya? Sekalian subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman diperintahkan puasa supaya menjadi orang yang bertakwa. Ini menunjukkan orang iman belum mesti bertakwa, tapi kalau orang yang bertakwa mesti iman. Salah satu kiat-kiat untuk menjadi orang yang beriman adalah puasa. Jadi puasa itu adalah kiat-kiat menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Tujuannya sama. Allah Ta'ala perintahkan puasa, Bani Israel puasa, umat akhir zaman puasa, tujuannya sama. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.